Apakah Anda pernah merasa sulit berkonsentrasi saat membaca, mudah lupa menaruh kunci, atau merasa otak Anda seperti berkabut ketika bangun pagi? Banyak orang menganggap hal itu wajar, tanda penuaan, atau sekadar karena stres. Namun para ahli saraf menegaskan bahwa gejala kecil ini bisa menjadi tanda awal dari peradangan otak, stres oksidatif, bahkan penurunan plastisitas saraf, yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi masalah serius seperti demensia atau Alzheimer. Kabar baiknya adalah menjaga kesehatan otak tidak selalu berarti harus mengeluarkan biaya mahal untuk obat atau perawatan khusus. Seringkali solusi terbaik justru ada di dekat kita, bahkan sudah tersedia di dapur rumah. Bahan-bahan alami yang sederhana yang biasa kita konsumsi sehari-hari ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk melindungi otak, memperbaiki fungsi saraf, dan bahkan merangsang lahirnya sel-sel otak baru. Di Indonesia, kita terbiasa dengan rempah dan makanan sehat sejak lama. Jamu kunyit asam ikan pindang teh hijau dari perkebunan Jawa Barat hingga coklat dari Sulawesi adalah contoh nyata bahwa tradisi kita sudah lama bersentuhan dengan obat alami untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap bugar. Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan bahwa bahan-bahan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga memiliki dampak besar pada otak, meningkatkan daya ingat, menjaga fokus, memperbaiki suasana hati, dan mencegah kerusakan saraf. Bayangkan jika cukup dengan menambahkan 1 sendok minyak zaitun ke dalam salad Anda, atau meminum segelas jamu kunyit di pagi hari, otak Anda bisa menjadi lebih tajam, ingatan lebih kuat, dan pikiran terasa lebih jernih. Bukankah itu terdengar sederhana sekaligus luar biasa? Dalam video ini, Anda akan menemukan 7 bahan alami yang terbukti oleh penelitian ilmiah dapat membantu mencegah Alzheimer, melawan peradangan otak, serta meregenerasi sel-sel saraf. Tidak hanya itu, setiap bahan juga akan dilengkapi dengan contoh nyata dari orang-orang yang telah merasakan manfaatnya, sehingga Anda bisa melihat bagaimana perubahan kecil dalam pola makan mampu menciptakan perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat, merawat otak bukanlah tentang membuat perubahan drastis dalam semalam. Justru rahasianya ada pada langkah kecil yang konsisten. Sama seperti menanam pohon, hasilnya tidak terlihat dalam sehari, tetapi dengan perawatan teratur pohon itu akan tumbuh kuat dan memberi manfaat sepanjang hidup. Begitu pula dengan otak kita. Mungkin selama ini Anda merasa ragu, apakah benar bahan sederhana bisa melindungi otak saya dari Alzheimer? Pertanyaan ini wajar, tetapi jawabannya adalah ya bisa. Karena penelitian dari berbagai universitas dunia, termasuk studi yang dilakukan di Indonesia, telah menunjukkan bahwa kandungan antioksidan omega 3 polifenol dan flavonoid dari bahan alami mampu melindungi neuron, meningkatkan aliran darah ke otak, serta memperkuat hubungan antar sel saraf. Mulai dari minyak zaitun ekstra virgin yang kaya polifenol kacang kenari dengan omega 3 kunyit dengan curkumin antiinflamasi, buah kaya antosianin seperti blueberry atau jambu biji merah, ikan berlemak yang mengandung DHA, teh hijau dengan katekin penambah fokus, hingga kakao murni yang memperlancar aliran darah ke otak. Semuanya bisa diakses dengan mudah dan aman. Di akhir video ini, Anda tidak hanya akan tahu bahan-bahan tersebut, tetapi juga cara sederhana untuk mengintegrasikannya dalam rutinitas harian. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup, cukup pilih satu bahan, mulai dari kebiasaan kecil, lalu rasakan manfaatnya secara bertahap. Karena kesehatan otak adalah investasi jangka panjang, dan keputusan Anda hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di masa depan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Inilah rahasia sederhana untuk menjaga otak tetap muda, tajam, dan penuh energi langsung dari dapur Anda sendiri. Minyak zaitun ekstra virgin sering disebut sebagai emas cair dari kawasan Mediterania. Namun manfaatnya tidak hanya terbatas pada kesehatan jantung atau kulit, melainkan juga sangat berpengaruh pada kesehatan otak. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa minyak zaitun ekstra virgin
dapat melindungi sel-sel saraf, memperbaiki komunikasi antar neuron, dan bahkan menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Salah satu kandungan paling penting dalam minyak zaitun adalah polifenol, senyawa antioksidan yang mampu melawan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang sering menjadi penyebab stres oksidatif, suatu kondisi di mana sel-sel tubuh termasuk neuron di otak mengalami kerusakan. Dengan mengonsumsi minyak zaitun secara rutin, Anda memberi perlindungan alami bagi otak agar tetap sehat meski usia terus bertambah. Selain polifenol, minyak zaitun juga kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat. Zat ini berperan penting dalam menjaga kelenturan membran sel otak, sehingga pesan antar sel dapat diteruskan dengan cepat dan efisien. Tanpa kelenturan membran yang baik, komunikasi antar neuron akan melambat, menyebabkan masalah pada memori, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Yang membuat minyak zaitun extra virgin istimewa adalah kandungan oleocantal, sejenis antioksidan alami yang telah terbukti membantu mengurangi akumulasi plak beta amiloid di otak. Plak ini merupakan salah satu tanda khas penyakit Alzheimer. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Frontiers in Aging Neuroscience menunjukkan bahwa konsumsi minyak zaitun secara teratur berkaitan dengan penurunan risiko demensia pada orang dewasa lanjut usia. Tidak hanya penelitian dari luar negeri, para peneliti di Indonesia juga mulai menaruh perhatian pada minyak zaitun. Sebuah tinjauan sistematis yang dilakukan oleh tim dari Universitas Airlangga menegaskan bahwa minyak zaitun memiliki sifat neuroprotektif, yaitu melindungi sistem saraf dari kerusakan. Dalam model hewan percobaan, minyak zaitun terbukti mampu meningkatkan fungsi kognitif dan menurunkan tanda-tanda penyakit Alzheimer. Lalu bagaimana cara praktis mengonsumsi minyak zaitun agar manfaatnya optimal? Kuncinya ada pada konsistensi, bukan jumlah besar. Anda tidak perlu menenggak setengah gelas minyak zaitun setiap hari. Cukup 1 sendok makan minyak zaitun extra virgin di pagi hari, diminum langsung saat perut kosong sudah cukup memberi manfaat jangka panjang. Jika terasa berat, Anda bisa mencampurkannya dengan salad sayur, menu rebusan, atau sekadar mengoleskan pada roti gandum. Di banyak rumah tangga Indonesia, penggunaan minyak zaitun masih lebih populer untuk kecantikan, misalnya sebagai pelembab kulit atau perawatan rambut. Padahal menggunakannya sebagai bahan makanan justru memberi manfaat yang lebih luas, termasuk bagi kesehatan otak. Dengan harga yang semakin terjangkau dan ketersediaan di supermarket, minyak zaitun kini bukan lagi barang mewah, tetapi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Cerita nyata dapat memberikan gambaran lebih jelas. Misalnya, seorang wanita berusia 61 tahun bernama Teresa yang dulu sering mengeluhkan lupa menaruh barang dan merasa cepat lelah saat membaca. Setelah rutin mengonsumsi 1 sendok makan minyak zaitun extra virgin setiap pagi dalam beberapa minggu, ia merasakan pikirannya lebih jernih, jarang lupa, dan energi mentalnya lebih stabil sepanjang hari. Cerita ini bukan keajaiban, melainkan bukti nyata bagaimana sebuah kebiasaan kecil mampu membawa perubahan besar. Di Indonesia sendiri, ada semakin banyak orang yang mulai mencoba rutinitas serupa. Misalnya, mengganti minyak goreng biasa dengan minyak zaitun untuk menumis sayur ringan atau menambahkan tetesan minyak zaitun pada sup bening. Meski rasanya sedikit berbeda, manfaatnya jauh lebih besar, terutama dalam melindungi otak dari penuaan dini. Kesimpulannya, minyak zaitun extra virgin adalah salah satu kunci sederhana untuk menjaga kesehatan otak. Dengan kandungan polifenol, asam lemak sehat, dan oleocantal, minyak ini tidak hanya melawan penuaan sel, tetapi juga mendukung regenerasi saraf. Tidak perlu perubahan besar, cukup 1 sendok sehari yang dilakukan dengan konsisten, dan Anda sudah selangkah lebih maju dalam mencegah Alzheimer, serta menjaga otak tetap tajam hingga usia lanjut. Selama berabad-abad, kacang kenari atau walnut sering dianggap sebagai simbol kesehatan otak. Bentuknya yang mirip dengan otak manusia bukanlah sekadar kebetulan visual, melainkan juga cerminan dari manfaat luar biasa yang dimilikinya.
dalam dunia nutrisi modern, kacang kenari termasuk salah satu makanan terbaik untuk menjaga daya ingat, melindungi saraf, serta merangsang lahirnya sel-sel otak baru. Rahasia kekuatan kacang kenari terletak pada kombinasi unik dari asam lemak, omega 3 alfa linolenat ALA polifenol, dan vitamin E. Asam lemak omega 3 merupakan komponen penting dalam membran sel saraf. Bayangkan otak seperti jaringan kabel yang rumit. Agar sinyal listrik dapat berjalan lancar, kabel tersebut harus lentur dan terhubung dengan baik. Omega 3 inilah yang menjaga kelenturan membran neuron, sehingga komunikasi antar sel otak tetap optimal. Polifenol dalam kacang kenari berperan sebagai antioksidan kuat. Mereka melawan kerusakan akibat radikal bebas yang sering menumpuk seiring bertambahnya usia. Tanpa perlindungan antioksidan, neuron akan lebih cepat rusak, memicu penurunan daya ingat dan kecepatan berpikir. Sementara itu, vitamin E melengkapi perlindungan dengan menjaga integritas sel saraf, sehingga jaringan otak tetap stabil dari waktu ke waktu. Sejumlah penelitian mendukung manfaat ini. Journal of Nutrition, Health and Aging melaporkan bahwa orang dewasa lanjut usia yang rutin mengonsumsi kacang kenari setidaknya 5 kali dalam seminggu memiliki skor kognitif yang lebih tinggi dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Artinya kenari bukan sekadar camilan sehat, tetapi juga pelindung alami otak dari penuaan dini. Tidak hanya di dunia barat, bukti manfaat kacang kenari juga dirasakan di berbagai negara Asia. Di Indonesia, meski kacang kenari lokal berbeda jenis dengan walnut impor, kacang-kacangan pada umumnya seperti mete almond hingga kacang tanah juga memiliki kandungan antioksidan dan asam lemak sehat yang baik untuk otak. Namun kenari atau walnut tetap unggul dalam hal kandungan omega 3 ALA yang tinggi, menjadikannya pilihan istimewa bagi kesehatan otak. Cara mengonsumsi kacang kenari sangat sederhana. Anda bisa menambahkan 3-5 butir kenari ke dalam menu sarapan, mencampurnya dengan oatmeal, yogurt, atau smoothie. Bisa juga dijadikan camilan sehat di sore hari, menggantikan gorengan. Yang penting bukan jumlah besar, melainkan konsistensi harian. Karena kandungan kalori yang cukup tinggi, konsumsi secukupnya sudah cukup untuk memberikan efek positif. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang pria berusia 58 tahun bernama Manuel mulai merasa sering lupa nama orang, dan tanggal penting hal ini membuatnya cemas dan merasa kehilangan kepercayaan diri. Setelah berkonsultasi, ia memutuskan untuk menambahkan kenari ke dalam diet hariannya. Tidak ada perubahan drastis dalam semalam, tetapi setelah beberapa bulan ia merasakan daya ingatnya membaik, percakapan berjalan lebih lancar, dan rasa percaya dirinya kembali. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam pola makan bisa memberi dampak besar. Anda tidak perlu menunggu hingga masalah memori menjadi parah. Dengan memasukkan kenari sebagai bagian dari rutinitas harian, otak Anda mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan untuk tetap tajam dan sehat. Di Indonesia, kacang kenari bisa ditemukan di supermarket besar atau toko bahan makanan impor. Meski harganya lebih tinggi dibanding kacang lokal, manfaat yang diberikan sebanding dengan investasi kesehatan jangka panjang. Alternatifnya, mencampur kenari dengan kacang lain seperti almond atau mete juga bisa menjadi strategi untuk tetap mendapatkan variasi nutrisi yang kaya. Kesimpulannya, kacang kenari adalah sekutu alami otak kita. Dengan kandungan omega 3 polifenol dan vitamin E, ia bekerja melindungi neuron, memperkuat koneksi sinaptik, dan mendukung lahirnya sel-sel otak baru. Tidak perlu dosis besar, cukup beberapa butir sehari yang dikonsumsi dengan teratur sudah cukup untuk memperlambat penuaan otak dan menjaga pikiran tetap tajam. Seperti pepatah, sedikit tetapi konsisten jauh lebih baik daripada banyak namun sesaat. Kunyit atau dalam bahasa Latin disebut curcuma longa adalah salah satu rempah ayam yang paling dikenal di Indonesia. Hampir setiap rumah tangga pernah menggunakan kunyit, baik sebagai bumbu masakan maupun sebagai bahan jamu tradisional. Warnanya yang kuning keemasan membuatnya mudah dikenali
Dan sejak berabad-abad lalu kunyit dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan alami. Kini ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kunyit memang menyimpan rahasia besar, terutama bagi kesehatan otak. Komponen aktif utama dalam kunyit adalah kurkumin. Kurkumin dikenal sebagai antiinflamasi dan antioksidan alami yang sangat kuat. Uniknya, kurkumin mampu menembus blood-brain barrier, yaitu lapisan pelindung antara darah dan otak, yang biasanya hanya bisa dilewati oleh sedikit sekali zat. Dengan kemampuan ini, kurkumin bisa langsung bekerja di jaringan otak untuk melindungi dan memperbaiki sel-sel saraf. Salah satu manfaat utama kurkumin adalah kemampuannya meningkatkan kadar Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF. BDNF sering disebut sebagai pupuk otak karena berperan penting dalam merangsang lahirnya neuron baru, memperkuat koneksi sinaps, dan memperbaiki sel saraf yang rusak. Penelitian menunjukkan bahwa kadar BDNF yang rendah berkaitan dengan risiko depresi Alzheimer dan gangguan neurodegeneratif lainnya. Dengan meningkatkan BDNF, kunyit membantu otak tetap plastis, fleksibel, dan mampu belajar hal baru meski usia bertambah. Studi yang dipublikasikan dalam The American Journal of Geriatric Psychiatry menemukan bahwa suplemen kurkumin dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi pada orang dewasa lanjut usia hanya dalam waktu 12 minggu. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kurkumin mampu mengurangi akumulasi plak beta amiloid, penyebab utama penyakit Alzheimer. Namun ada satu tantangan: kurkumin memiliki bioavailabilitas yang rendah, artinya tubuh sulit menyerapnya. Untungnya hal ini bisa diatasi dengan cara sederhana: mengonsumsi kunyit bersama lada hitam. Lada hitam mengandung piperin, senyawa yang bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 20 kali lipat. Jadi secangkir jamu kunyit dengan tambahan sedikit lada hitam bisa menjadi minuman super bagi kesehatan otak. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang asing. Kita telah mengenal jamu kunyit asam, minuman tradisional yang menyegarkan sekaligus menyehatkan. Selain itu, kunyit juga banyak digunakan dalam masakan, seperti gulai opor nasi kuning hingga woku khas Manado. Dengan demikian, kita sebenarnya sudah terbiasa mengonsumsi kunyit, hanya perlu lebih sadar dan konsisten agar manfaatnya maksimal untuk otak. Ambil contoh seorang wanita berusia 64 tahun bernama Carmen. Ia sudah lama mengalami pelupa kecil dan suasana hati yang sering murung. Setelah rutin meminum minuman kunyit dengan campuran lada hitam dan susu almond setiap pagi, ia merasakan perbedaan nyata. Pagi harinya terasa lebih segar, pikirannya lebih jernih, dan suasana hatinya jauh lebih stabil. Cerita ini memperlihatkan bahwa kunyit bukan sekadar bumbu dapur, tetapi benar-benar bisa menjadi sahabat otak. Selain jamu kunyit juga bisa digunakan dengan cara lain. Anda bisa menambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk ke dalam sup tumisan sayur atau smoothie buah. Bisa juga membuat teh kunyit dengan campuran jahe dan madu, diminum hangat di sore hari. Yang penting adalah kebiasaan harian. 1 sendok kecil setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada konsumsi banyak sekali namun hanya sesekali. Di pasar tradisional Indonesia, kunyit sangat mudah ditemukan dengan harga terjangkau. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak memasukkannya ke dalam menu harian. Apalagi kunyit juga bermanfaat bagi sistem pencernaan, imunitas, dan kesehatan sendi. Dengan kata lain, satu bahan sederhana ini bisa memberi perlindungan menyeluruh bagi tubuh termasuk otak. Kesimpulannya, kunyit adalah salah satu hadiah alam paling berharga untuk manusia. Dengan kandungan kurkumin yang mampu menembus ke otak, kunyit bekerja sebagai pelindung dan peremaja sel saraf. Dikombinasikan dengan kebiasaan minum jamu yang sudah menjadi budaya Indonesia, kunyit menjadi jembatan antara tradisi dan sains modern. Cukup 1 gelas jamu kunyit asam di pagi hari atau sejumput kunyit dalam masakan, dan Anda sudah membantu otak tetap sehat, tajam, serta penuh energi. Blueberry sering dijuluki sebagai superfood untuk otak. Warna birunya yang pekat bukan sekadar menarik mata, tetapi juga tanda bahwa buah kecil ini kaya akan antosianin, sejenis flavonoid,
dengan kemampuan antioksidan yang sangat kuat. Antosianin inilah yang bekerja melindungi sel otak dari stres oksidatif, memperbaiki komunikasi antar neuron, dan meningkatkan daya ingat. Seiring bertambahnya usia otak kita rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan kronis. Jika tidak dicegah, kondisi ini bisa mengurangi kemampuan belajar, memperlambat proses berpikir, dan meningkatkan risiko demensia. Blueberry hadir sebagai solusi alami. Penelitian yang dipublikasikan dalam Annals of Neurology menemukan bahwa wanita yang rutin mengonsumsi blueberry dan strawberry mengalami penundaan penurunan daya ingat hingga 2,5 tahun lebih lama dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Penelitian lain pada orang dewasa lanjut usia dengan gangguan kognitif ringan menunjukkan bahwa mereka yang meminum jus blueberry selama 12 minggu mengalami peningkatan nyata dalam memori verbal dan kemampuan belajar. Hasil ini menegaskan bahwa blueberry bukan hanya sekadar buah segar, melainkan juga nutrisi penting bagi kesehatan otak. Namun bagaimana dengan Indonesia? Blueberry masih tergolong buah impor yang cukup mahal dan tidak selalu mudah ditemukan di pasar tradisional. Untungnya, Indonesia memiliki banyak buah lokal yang juga kaya antosianin dan flavonoid, sehingga bisa menjadi alternatif yang sama bermanfaat. Beberapa contoh buah lokal kaya pigmen alami adalah jambu biji merah kaya vitamin C dan antosianin baik untuk tubuh. Imunitas sekaligus melindungi otak. Buah naga ungu tinggi, antioksidan, dan serat membantu melancarkan aliran darah ke otak. Anggur hitam mengandung resveratrol dan antosianin terbukti mendukung kesehatan saraf. Ubi ungu, meski bukan buah, kandungan antosianinnya juga tinggi dan dapat menjadi sumber antioksidan tambahan. Dengan demikian, kita tidak harus bergantung pada blueberry impor. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk tujuan yang sama, yaitu menjaga otak tetap sehat dan tajam. Cara mengonsumsi buah-buahan ini sangat fleksibel. Anda bisa menambahkannya ke dalam sarapan oatmeal, mencampurkannya dalam smoothie, atau cukup dimakan segar sebagai camilan sehat. Jika ingin praktis, jus buah naga atau jus jambu biji merah bisa menjadi pilihan menyegarkan di siang hari. Konsumsi sekitar 100-120 gram per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat nyata. Cerita nyata juga menunjukkan betapa besar manfaatnya. Seorang pria berusia 70 tahun bernama Jose dulunya sering lupa hal-hal kecil seperti menaruh kunci atau tujuan masuk ke suatu ruangan. Setelah rutin mengonsumsi blueberry setiap pagi bersama sarapannya, ia merasakan perbedaan. Ingatan jangka pendeknya membaik, percakapan dengan keluarga menjadi lebih lancar, dan ia merasa lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas harian. Jika kita terjemahkan cerita Jose ke konteks Indonesia, bayangkan seorang kakek di Semarang yang mulai rutin minum jus jambu merah setiap pagi. Dalam beberapa minggu, ia merasakan ingatan lebih kuat dan lebih jarang lupa janji dengan cucunya. Inilah kekuatan dari antioksidan dalam buah-buahan lokal yang sering kita remehkan. Selain membantu otak, buah-buahan ini juga menyehatkan jantung, menjaga kadar gula darah, dan mendukung pencernaan. Dengan kata lain, mengonsumsi buah kaya antosianin adalah investasi ganda kesehatan tubuh dan kejernihan pikiran. Kesimpulannya, blueberry memang buah luar biasa bagi otak, tetapi bukan satu-satunya pilihan. Di Indonesia, kita memiliki banyak alternatif lokal yang tidak kalah hebat, mulai dari jambu merah hingga buah naga ungu. Kuncinya adalah konsistensi, menjadikannya bagian dari pola makan sehari-hari, bukan hanya camilan sesekali. Dengan satu porsi buah berwarna ungu atau merah setiap hari, Anda sudah melindungi otak dari penuaan dini, meningkatkan daya ingat, dan menjaga pikiran tetap tajam sepanjang hidup. Ikan berlemak dikenal sebagai salah satu sumber makanan terbaik untuk otak. Kandungan utamanya adalah asam lemak omega 3, terutama DHA, docosahexaenoic acid, dan EPA, eicosapentaenoic acid, yang merupakan komponen penting membran sel saraf. Tanpa cukup omega 3, otak
akan kehilangan kelenturannya komunikasi antar neuron terganggu dan risiko penurunan kognitif meningkat. Khususnya berperan sebagai bahan struktural utama dalam membran neuron. Bayangkan otak sebagai jaringan kabel besar. Jika kabel tersebut kaku dan rapuh arus listrik, tidak bisa mengalir dengan baik. Demikian pula dengan neuron tanpa cukup DHA, transmisi sinyal melambat, daya ingat melemah, dan kemampuan konsentrasi menurun. Penelitian yang dipublikasikan di Nature Reviews Neuroscience menunjukkan bahwa diet kaya omega 3 tidak hanya melindungi otak dari penuaan, tetapi juga merangsang neurogenesis, yaitu proses lahirnya neuron baru. Proses ini paling aktif di hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas memori dan pembelajaran. Dengan kata lain, omega 3 tidak hanya melindungi otak dari kerusakan, tetapi juga membantu membangunnya kembali. Selain itu, omega 3 juga terbukti meningkatkan kadar BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, pupuk otak yang sama seperti yang dirangsang oleh kunyit. BDNF mendukung plastisitas sinaps, sehingga otak lebih mudah belajar hal baru dan beradaptasi dengan tantangan baru. Di Indonesia, kita sangat beruntung karena memiliki akses luas terhadap berbagai jenis ikan berlemak. Beberapa di antaranya adalah ikan kembung, kaya omega 3 mudah ditemukan di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Ikan tongkol, populer di berbagai masakan Nusantara, dari pindang hingga balado. Ikan sarden, tersedia segar maupun kalengan praktis dan kaya nutrisi. Ikan pindang, olahan khas Sumatera dan Jawa kaya rasa dan bergizi tinggi. Ikan salmon, meski impor juga semakin mudah ditemukan di kota besar. Dengan variasi ini, kita sebenarnya tidak kekurangan pilihan untuk memenuhi kebutuhan omega 3 harian. Cara mengonsumsinya juga sederhana. Rekomendasi umum adalah 2 porsi ikan berlemak per minggu. Cara memasaknya sebaiknya dengan dikukus, dipanggang, atau direbus. Hindari menggoreng terlalu lama, karena panas tinggi dapat merusak kandungan omega 3. Pindang ikan dengan kunyit misalnya adalah pilihan sempurna karena menggabungkan manfaat ikan berlemak dengan antiinflamasi kunyit. Untuk mereka yang tidak mengonsumsi ikan alternatif nabati juga tersedia. Biji chia, biji rami flaxseed, dan minyak alga adalah sumber omega 3. ALA, meski efektivitasnya sedikit berbeda dibanding DHA dari ikan, namun dengan konsumsi rutin tetap bisa memberi manfaat besar bagi kesehatan otak. Cerita nyata datang dari seorang wanita berusia 65 tahun bernama Rosa. Ia sering merasa sulit berkonsentrasi saat membaca dan mengalami kelelahan mental setiap hari. Setelah mendapat saran dari dokternya untuk menambahkan ikan sarden dan ikan kembung ke dalam pola makan mingguannya, ia merasakan perubahan besar. Kemampuan fokusnya meningkat, membaca kembali menyenangkan, dan ia merasa lebih bersemangat menjalani hari. Jika diterjemahkan ke kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, bayangkan seorang ibu di Makassar yang rutin memasak ikan kembung kuah kuning untuk keluarganya 2 kali seminggu. Selain lezat kebiasaan sederhana, itu juga menjadi investasi bagi kesehatan otak anak-anaknya, suaminya, dan dirinya sendiri. Kesimpulannya, ikan berlemak adalah salah satu hadiah alam yang paling kuat untuk otak manusia. Dengan kandungan DHA dan EPA, ia menjaga kelenturan membran neuron, meningkatkan neurogenesis, dan mencegah penuaan kognitif. Kabar baiknya, masyarakat Indonesia tidak perlu mencari jauh-jauh. Jauh karena ikan kaya omega 3 sudah menjadi bagian dari warisan kuliner kita. Cukup 2 kali seminggu otak Anda akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap tajam dan sehat seumur hidup. Teh hijau adalah salah satu minuman paling populer di dunia, dan di Indonesia sendiri, teh sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Banyak orang meminumnya untuk relaksasi atau sekadar teman mengobrol, tetapi sedikit yang tahu bahwa teh hijau juga memiliki manfaat luar biasa bagi otak. Di balik rasa ringan dan aromanya yang menenangkan, teh hijau menyimpan senyawa bioaktif yang mampu meningkatkan fokus, memperlambat penuaan otak, dan melindungi neuron dari kerusakan.
Kandungan utama teh hijau yang paling banyak diteliti adalah epigallocatechin galate EGCG, sejenis katekin dengan kemampuan antioksidan yang sangat kuat. EGCG mampu melewati blood-brain barrier dan langsung bekerja pada jaringan otak. Di sana ia melindungi neuron dari stres oksidatif, mengurangi peradangan, dan mendukung pembentukan koneksi baru antar sel saraf. Salah satu manfaat penting dari teh hijau adalah kemampuannya dalam meningkatkan plastisitas sinaps. Plastisitas sinaps adalah kemampuan otak untuk membentuk dan memperkuat hubungan antar neuron yang menjadi dasar dari proses belajar dan memori. Dengan plastisitas yang baik, otak lebih mudah menerima informasi baru, mengingat pengalaman lama, dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, konsumsi teh hijau secara rutin terbukti meningkatkan pelepasan dopamin dan serotonin, dua neurotransmitter yang berperan besar dalam suasana hati, motivasi, dan konsentrasi. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih segar dan bersemangat setelah minum teh hijau. Berbeda dengan kopi yang efeknya bisa membuat jantung berdebar atau gelisah, teh hijau memberikan energi mental yang lebih stabil dan tahan lama. Penelitian klinis yang diterbitkan di The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa orang dewasa yang rutin minum teh hijau memiliki memori kerja yang lebih baik, kecepatan berpikir yang lebih tinggi, serta risiko demensia yang lebih rendah seiring bertambahnya usia. Studi lain dalam jurnal Psychopharmacology menemukan bahwa konsumsi teh hijau dapat meningkatkan aktivitas otak di area yang berhubungan dengan memori. Di Indonesia, teh hijau mudah ditemukan dengan kualitas baik, terutama dari perkebunan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah pegunungan lainnya. Masyarakat bisa dengan mudah mengganti kebiasaan minum teh manis dengan teh hijau tanpa gula. Tidak hanya lebih sehat, tetapi juga memberikan perlindungan nyata untuk otak. Cara penyajian teh hijau juga penting. Air yang digunakan sebaiknya sekitar 80 derajat Celcius, bukan air mendidih, agar senyawa aktif di dalamnya tidak rusak. Seduh selama 2-3 menit saja untuk mendapatkan rasa optimal dan manfaat maksimal. Minumlah 1-2 cangkir per hari, idealnya di pagi atau siang hari. Hindari malam hari agar tidak mengganggu kualitas tidur. Cerita nyata datang dari seorang pria berusia 59 tahun bernama Andres. Ia bekerja berjam-jam di depan komputer dan sering merasa otaknya seperti mati lampu di sore hari. Setelah mengganti kebiasaan minum kopi dengan teh hijau, ia merasakan perubahan besar. Energi mentalnya lebih stabil, pikirannya lebih jernih, dan ia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih fokus tanpa merasa lelah berlebihan. Jika kita bawa ke konteks Indonesia, bayangkan seorang karyawan di Jakarta yang biasanya mengandalkan kopi manis untuk tetap terjaga. Setelah mencoba mengganti kopi dengan teh hijau tanpa gula, ia merasakan tubuh lebih ringan, pikiran lebih fokus, dan malamnya bisa tidur lebih nyenyak. Perubahan sederhana ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan otak. Selain diminum langsung, teh hijau juga bisa dikombinasikan dengan bahan lain. Menambahkan beberapa tetes lemon akan meningkatkan efek antioksidan. Bisa juga dicampur dengan madu sebagai pemanis alami yang sehat. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa kombinasi teh hijau dan olahraga ringan dapat meningkatkan fungsi otak lebih signifikan. Kesimpulannya, teh hijau adalah salah satu minuman terbaik untuk menjaga kesehatan otak. Dengan kandungan EGCG dan katekin lainnya, teh hijau bekerja ganda, melindungi neuron dari kerusakan sekaligus memperkuat koneksi sinaps. Hanya dengan 1-2 cangkir sehari, Anda bisa menjaga memori tetap tajam, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi risiko penurunan kognitif di usia tua. Kakao seringkali identik dengan coklat manis yang kita nikmati sebagai camilan. Namun sebenarnya, kakao murni tanpa tambahan gula dan lemak berlebih adalah salah satu makanan terbaik untuk kesehatan otak. Di balik rasa pahit alaminya, kakao menyimpan senyawa bioaktif yang mampu merangsang lahirnya sel otak baru, meningkatkan aliran darah ke otak, dan memperbaiki suasana hati.
Komponen utama yang memberikan kekuatan ini adalah flavonoid, khususnya epikatekin. Flavonoid bekerja sebagai antioksidan yang melindungi neuron dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, flavonoid juga membantu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, sehingga aliran darah ke otak menjadi lebih lancar. Dengan sirkulasi yang lebih baik, otak menerima lebih banyak oksigen dan nutrisi yang pada akhirnya meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Nature Neuroscience menunjukkan bahwa konsumsi rutin kakao kaya flavonoid mampu meningkatkan perfusi otak, yaitu kemampuan darah mengalir dan menyuplai oksigen ke area tertentu di otak. Hasilnya adalah peningkatan memori kerja dan kecepatan berpikir. Efek ini sangat bermanfaat, terutama pada orang dewasa lanjut usia yang sering mengalami penurunan aliran darah ke otak. Selain itu, kakao juga merangsang produksi nitric oxide NO senyawa yang melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih lentur, risiko penyumbatan berkurang dan otak tetap mendapat suplai darah yang stabil. Tidak hanya itu, kakao juga memicu pelepasan endorfin dan serotonin, hormon yang membuat suasana hati lebih baik, menurunkan stres, dan menciptakan kondisi mental yang lebih seimbang. Di Indonesia, kakao bukan barang asing. Bahkan Indonesia termasuk salah satu produsen kakao terbesar di dunia dengan perkebunan luas di Sulawesi, Aceh, dan Papua. Sayangnya, sebagian besar kakao diolah menjadi coklat manis yang kaya gula, sehingga manfaat aslinya berkurang. Untuk mendapatkan efek optimal, pilihlah kakao bubuk murni tanpa gula dark chocolate dengan kadar kakao minimal 85% atau NIPS kakao yang masih alami. Cara mengonsumsinya sangat mudah. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kakao ke dalam smoothie pagi. Anda campurkan ke dalam susu hangat atau nikmati sepotong kecil coklat hitam setelah makan siang. Tidak perlu banyak, sedikit, namun rutin jauh lebih baik daripada konsumsi berlebihan sesekali. Cerita nyata datang dari Marta, seorang wanita berusia 63 tahun. Ia sering merasa kurang semangat, sulit mengingat apa yang baru saja dibaca cucunya, dan moodnya sering turun. Setelah ia mulai menambahkan kakao murni ke dalam rutinitas pagi, biasanya dicampur dengan pisang dan susu nabati dalam bentuk smoothie, ia merasakan perbedaan besar. Ingatannya lebih tajam, pikirannya lebih cerah, dan suasana hatinya jauh lebih stabil. Bayangkan pula seorang petani kakao di Sulawesi yang terbiasa meminum minuman tradisional dari kakao murni tanpa gula. Tanpa disadari, kebiasaan sederhana itu membantu menjaga ketajaman otaknya, sekaligus menjadi warisan budaya yang mendukung kesehatan. Selain untuk otak, konsumsi kakao murni juga memberikan manfaat tambahan seperti menyehatkan jantung, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Jadi dengan satu bahan alami ini, kita mendapatkan perlindungan menyeluruh baik fisik maupun mental. Kesimpulannya, kakao murni adalah contoh sempurna bagaimana sesuatu yang identik dengan kenikmatan juga bisa menjadi obat alami bagi otak. Dengan flavonoid epikatekin dan kemampuannya melancarkan aliran darah, kakao bekerja memperkuat memori, menjaga konsentrasi, dan meningkatkan suasana hati. Pilihlah bentuk paling alami konsumsi secara konsisten, dan biarkan kakao menjadi sahabat otak Anda sepanjang hidup. Sepanjang perjalanan ini, kita telah mengenal 7 bahan alami yang sederhana, namun memiliki kekuatan besar untuk melindungi dan meregenerasi otak. Mulai dari minyak zaitun ekstra virgin yang kaya polifenol, kacang kenari dengan omega 3 dan vitamin E kunyit yang meningkatkan BDNF buah blueberry, dan alternatif lokal seperti jambu merah dan buah naga ikan berlemak yang memberi DHA untuk membran neuron, teh hijau dengan EGCG yang meningkatkan fokus, hingga kakao murni yang memperlancar aliran darah ke otak. Semua bahan ini bukanlah hal asing. Banyak di antaranya bahkan sudah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Kita mengenal jamu kunyit asam yang diwariskan turun-temurun, ikan pindang yang akrab di meja makan, teh hijau,
dari perkebunan Jawa hingga kakao Sulawesi yang mendunia. Artinya kita tidak perlu mencari solusi jauh-jauh. Alam Indonesia sendiri sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Pesan penting yang harus diingat adalah, kesehatan otak tidak datang dari perubahan besar dalam semalam, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. 1 sendok minyak zaitun di pagi hari, segenggam kacang kenari di siang hari, segelas teh hijau sore hari, atau sepotong kecil coklat hitam setelah makan. Hal-hal kecil ini, bila dilakukan rutin, mampu menciptakan perubahan besar dalam jangka panjang. Banyak orang menunda untuk menjaga otak karena merasa itu terlalu rumit atau mahal. Padahal kunci sebenarnya adalah kesederhanaan. Tidak perlu menunggu sampai gejala serius muncul. Justru semakin awal kita mulai, semakin besar perlindungan yang kita dapatkan. Ingat, otak adalah pusat kehidupan kita. Ia menyimpan kenangan, mengatur emosi, dan memberi makna pada setiap pengalaman. Menjaga otak berarti menjaga kualitas hidup kita sendiri. Bayangkan ketika usia bertambah, kita tetap mampu mengingat nama cucu. Cucu membaca buku dengan konsentrasi penuh dan berbicara dengan lancar tanpa kehilangan jejak pikiran. Itu bukan sekadar harapan, tetapi sesuatu yang bisa dicapai dengan pola hidup sehat dan nutrisi alami. Jadi, mulailah dari 1 langkah kecil hari ini. Pilih bahan yang paling mudah Anda temukan, yang paling cocok dengan gaya hidup Anda. Mungkin segelas jamu kunyit di pagi hari, ikan pindang 2 kali seminggu, atau secangkir teh hijau tanpa gula di sore hari. Tidak perlu semuanya sekaligus, cukup 1 perubahan kecil untuk memulai perjalanan menuju otak yang lebih sehat. Dan jangan lupa bagikan pengetahuan ini kepada orang-orang terdekat Anda. Bisa jadi langkah sederhana ini bukan hanya menyelamatkan otak Anda, tetapi juga memberi kesempatan bagi keluarga dan teman Anda untuk hidup dengan pikiran yang lebih tajam, hati yang lebih tenang, dan semangat hidup yang lebih tinggi. Ingatlah, merawat otak adalah merawat kehidupan, bukan dengan cara instan, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari. Apa yang Anda lakukan hari ini akan menentukan bagaimana Anda berpikir, merasa, dan mengingat di masa depan. Sekaranglah waktunya untuk bertindak. Tidak ada kata terlambat, dan setiap langkah kecil berarti. Jadikan 7 bahan alami ini sebagai sahabat setia dalam perjalanan hidup Anda, dan biarkan otak Anda tetap mudah, kuat, dan penuh energi sepanjang jalan.